尊敬的各位点传师、各位坛主、各位心部的家人，大家好。Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa berkumpul dan belajar bersama dengan kawan bumi dan lembaga digital informatika Mapan Bumi. Jadi tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita udah lewati. Ya, sudah hampir 1 tahun lamanya pola kehidupan kita berubah dari kebiasaan dan yang budaya baru ya, kebiasaan dan budaya baru. Dari konsep tradisional menjadi serba digital. Situasi ini ya memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka, membuat kita harus paham teknologi. Jadi apalagi kita sebagai guru di sini, kita harus lebih artinya meningkatkan diri, lebih artinya memahami tentang kemajuan teknologi pada saat sekarang. Dulunya kita sebagai guru secara tatap muka dengan murid-murid. Sekarang mau tidak mau ya keadaan yang memaksa bahwasanya kita harus tahu bagaimana pembelajaran mengajar secara online. Jadi di sini tidak ada alasan bahwasanya kita guru ini usianya udah tua atau gurunya saya sudah agak tek ya, atau misalnya tidak paham teknologi. Selagi kita mau belajar, selagi kita mau ada usaha, tekad dan kerja keras, kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa melewati semua tantangan di sini. Oke. Jadi oleh sebab ini ada solusinya. Kita harus ya dengan guru-guru kita saling belajar ya. Saya di sini akan menjelaskan ya bagaimana men-sharing ilmu, bagaimana kita belajar tentang tutorial Google Classroom ya untuk guru. Jadi setiap guru ini wajib mengetahui ya dan mempraktekkan, membagi ya supaya Google Classroom ini bisa berguna nantinya di kelas, dan ini sangat-sangat membantu. Jadi bisa saja gurunya itu mengajar itu pakai Zoom, tapi sewaktu mau membagi tugas, mau misalnya mengkoreksi segala macam, kita bisa secara online dengan menggunakan Google Classroom. Ya, apa itu Google Classroom? Ya, saya di sini akan mengkilas sedikit ya tentang Google Classroom. Itu ada suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Ya, jadi di sini guru bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut. Jadi otomatis gurunya itu membuat kelas masing-masingnya. Setelah membuat kelasnya di Google Classroom, nanti akan timbul kode atau link untuk undangan. Baru kita mengundang, men-sharekan kode kelas tersebut kepada semua siswa yang kita mau suruh ajak dia join kepada kelas kita. Ya, jadi otomatis kita harus tahu bagaimana membuat Google Classroom-nya. Nanti kita bentar lagi kita akan praktekkan ya. Jadi tujuan utama dari Google Classroom ini adalah untuk mempermudah proses berbagi file antara guru dan siswa untuk pembuatan dan distribusi penugasan. Jadi misalnya seorang guru, kita sebagai guru, kita ada materi, kita sudah membuat materi pembelajaran, kemudian kita ingin share, membagikan kepada siswa-siswa. Otomatis kita kalau misalnya offline, tatap muka kan gampang, kita langsung membagikan. Tapi kalau secara online, maka melalui media Google Classroom inilah kita bisa membagikan materi kita langsung kepada muridnya. Jadi bagaimana? Ayo kita sama-sama kita praktekkan ya. Jadi di sini Hosie akan langsung mengkonekkan handphone Hosie langsung kepada layar komputer. Jadi kewe lausu bisa tengok apa yang nanti di Hosie akan lihat di handphonenya. Nanti kewe sini kewe lausu bisa tengok juga ya. Nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan seorang guru adalah handphonenya ya, handphonenya Android, kemudian komputernya atau laptopnya. Ya, jadi kalau misalnya seorang guru kalau mau bikin tugasnya atau misalnya mau membuat ujian segala macam, kalau melalui handphone agak sulit nanti kita mengetik soalnya atau segala macam. Jadi otomatis gurunya itu harus mau tak mau harus mengerjakan
tugasnya ya, atau mengerjakan materinya semuanya di laptop atau komputer, kemudian nanti baru sharekan ya, sharekan ke murid. Jadi wajib kita seorang guru itu harus tahu komputer ya, komputernya harus wajib tahu. Nah di sini setelah ini saya udah konekkan, kita langsung praktekkan ya, kita langsung praktekkan. Nah pertama, kewe simu tecaran, kewe lausi ya, kita kewe lausi kan sudah tahu bahwasanya bagaimana membuka email ya. Kita anggap aja misalnya kita dari awal, misalnya komputernya atau laptopnya sudah connect ke internet. Jadi udah connect ke internet, ini sudah ada namanya Google. Kemudian di sini otomatis kalau kita udah masuk Gmail-nya atau kemana ya, kita otomatis sudah ada masuk. Jadi kita langsung klik Gmail, maka emailnya kita masuk ke sini. Jadi seorang guru itu wajib tahu ya bahwasanya Gmail-nya itu bagaimana ya, Gmail-nya membuat bagaimana. Nanti kalau nggak ada linknya di bawah, nanti saya bagi cara mendaftarkan Gmail-nya ya. Jadi setelah Gmail-nya udah masuk, baru kita bisa buat Google Classroom-nya. Karena di dalam Google Classroom inilah semua adalah yang dibuat oleh Google. Nah setelah Gmail-nya masuk, nah kalau misalnya kewe lausi juga mau mempersiapkan misalnya WA kita, semuanya langsung konekkan ke layar supaya lebih gampang kita chatting segala macam ya. Misalnya di sini ya kewe lausi boleh aja misalnya mau konekkan, seandainya mau konekkan, kewe lausi bisa aja ketik misalnya web ya, web WhatsApp. Nah ini web WhatsApp ini otomatis nanti dia langsung masuk ke sini ya, scan kode segala macam. Jadi kita lebih gampang WA kita langsung di layar. Jadi lebih gampang kita mengajarkan ya. Oke, saya rasa anggap aja guru-guru semuanya ini sekarang udah pintar semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk, bagaimana kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini di sini ada bintik-bintik yang 9 ya. Kita klik aja. Nah, di sini nanti ada pilihan scroll ke bawah, di sini ada Classroom. Ya, tapi diwajibkan sudah masuk email ya. Kita sudah artinya sudah melogin kepada email, baru bisa kita masuk ke Google Classroom. Setelah ini kita klik Classroom-nya, maka otomatis dia akan membawa ke link Google Classroom kita. Nah, di sini Hosea sudah mempraktekkan bagaimana membuat kelasnya dari kelas Mandarin, kelas Madya. Nah, sekarang Hosea akan membuatkan langsung bagaimana membuat kelas yang baru, ya. Jadi ini caranya bagaimana? Pertama ini ada tambah plus ya, ada tambah plusnya di sini. Nah, jadi Pak Kelause klik aja di sini. Kalau kita mau gabung kelas berarti siswa, kita sebagai siswa kita gabung kelas. Kalau kita sebagai guru kita buat kelas, ya. Kemudian kita buat kelas. Nah di sini kita menggunakan Classroom, kita harus klik, kita setuju, kita lanjutkan, ya. Nah setelah di sini kita nama kelasnya apa? Di sini misalnya Husyi mau membuat kelas untuk mengajar bahasa Indonesia ya, mengajar bahasa Indonesia. Nah, di sini bagiannya apa? Misalnya bagian kelasnya misalnya namanya apa? Misalnya kelas dasar. Nah, materi mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Misalnya ini ya, ini contohnya. Nanti ruang kelasnya berapa? Misalnya ini tadi 1, 2, misalnya 3 boleh ya. Nah ini di sini begitu gampangnya kita kasih nama kelas, bagiannya misalnya bagian kelasnya apa, boleh ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, boleh mata pelajarannya apa ya. Jadi begitu gampang kita buat kelasnya. Nah setelah itu kita akan membuat kelas, nanti dia langsung kelasnya terbentuk. Nah setelah kelas terbentuk, nah ini udah terbentuk ya. Nah ini udah terbentuk, ini kelasnya. Nanti baru kita undang murid-muridnya untuk masuk ke kelas kita. Nah kemudian ini ada kelas, ada kode kelas. Nah ini kode kelas, inilah yang akan kita bagikan kepada muridnya melalui WA. Nah ini per WA ya, misalnya kita kodenya kita kasih kode, misalnya kode kelas ya, kita copy. Nah kita misalnya mau bagikan ke WA, misalnya ke siapa saja boleh ya, misalnya Hosea kepada anak Hosea misalnya ya. Nah kode kelas ya, misalnya kita gini. Jadi otomatis kalau muridnya tahu, otomatis nanti dia tinggal klik aja kodenya, dia udah masuk. Itu cara yang pertama. Nah cara yang kedua bagaimana? Cara kedua kita bagi link ya, bagi link. Contohnya gini ya, ini kelas mengajar bahasa Indonesia, ini linknya ini ada ya, roda putar-putar. Nah ini kita tengok, ini ada kode link undangan. Nah ini link undangan kita bisa salin
Nah, kemudian kita bagikan, makanya WA kita harus online di sini ya, supaya lebih gampang kita kerjanya ya. Baru kita paskan di sini. Nah, otomatis nanti setelah kita mengundang, nanti pesertanya atau muridnya itu tinggal klik aja langsung dia bisa join kepada kelas kita. Ya, jadi yang pertama tadi kasih kode kelas boleh, kasih link untuk masuk join ke kelas kita juga boleh. Jadi begitu gampangnya ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya ini gambarnya kita mau pilih tema boleh, atau mau upload foto kita boleh ya, mau pilih tema juga boleh. Dari sini pilih tema, misalnya kita mau kasih ya misalnya mau warna apa terserah kita, ini tema-tema yang sudah ada ya. Kalau kita mau lebih cantik boleh kita upload foto segala macam. Nah, ini udah jadi. Nah, untuk pertama kali kita misalnya kita mau umumkan bagi siapa saja muridnya yang mau masuk kepada kelas kita, kita umumkan. Nah, misalnya selamat datang ya peserta atau murid ya kelas bahasa Indonesia. Nah, kita ucapkan selamat datang ya. Oke, posting. Jadi nanti setiap murid nanti yang masuk, dia akan sapa selamat datang peserta murid atau kelas bahasa Indonesia. Nah, setelah masuk, kita misalnya mau minta data, boleh mau minta data misalnya, atau membuat tugas nanti ke depannya boleh ya. Misalnya kita masuk kepada tugas kelas ya, tugas kelas. Nah, kita mau buat, misalnya buat tugas dan pertanyaan boleh kita buat. Nah, di sini ada tugas, ada pertanyaan kalau minta data, misalnya kita mau bagi materi, boleh, mau kuis juga boleh. Sekarang kita satu-satu dulu ya, kita misalnya pertanyaan dulu. Nah, pertanyaannya misalnya perkenalan diri sendiri. Jadi muridnya disuruh perkenalkan diri sendiri. Nah, ini petunjuknya form untuk mengenalkan diri sendiri. Jadi muridnya juga nanti mengenalkan, nanti gurunya juga tahu ya. Jadi kita copy aja dulu supaya kita nggak capek ya. Artinya perkenalan diri sendiri boleh ya, langsung buat. Buatnya dokumen atau formulir atau gambar juga boleh. Kita biasanya formulir ya, formulir. Nah, setelah formulirnya jadi, kita langsung tadi formulirnya yang tadi yang di awal, ini kita langsung ya perkenalan diri sendiri. Tadi sama ya. Nah, oke, kita di sini kita copy, kita paskan di sini, otomatis nanti namanya ini judulnya ini pengenalan diri sendiri. Nah, ini optionnya misalnya kita mau pilih jawaban singkat atau paragraf ganda ya. Kalau misalnya kita bikin kuis, ini kotak centang ini semua segala macam kita pakai. Saya rasa kalau guru-gurunya pasti sudah tahu lah ya. Ini hanya review saja khusus ya. Oke, kita jawaban singkat misalnya nama lengkap. Nah, misalnya nama lengkap. Jadi kita kalau misalnya mau wajib jawaban singkat, mau taruh gambar juga boleh ya. Misalnya nama lengkap, misalnya nanti pesertanya ini lengkap di sini ya. Kalau di sini deskripsinya boleh ya. Form ini digunakan untuk mengenalkan diri sendiri kepada gurunya. Nah, jadi supaya ada deskripsinya lebih gampang ya. Nah, ini semua sudah oke, tinggal kita mau duplikasi boleh. Nama lengkap, misalnya alamat lengkap. Nah, kemudian ini nanti tinggal copy aja ya, mau paragraf, mau dia misalnya jawaban singkat boleh. Ya, terserah kita. Ya, kalau dia mau lengkap, ya kalau panjang ya boleh aja. Ya, jawab paragraf, ya segala macam, tapi terserah kita aja ya. Alamat, kemudian nomor handphone, nah, dan sebagainya. Ini adalah perkenalan diri, ini contohnya saja ya. Kalau sudah oke, nanti kita boleh pilih dari sini, boleh tema ya, pilih gambar, temanya kita boleh supaya lebih menarik ya. Misalnya khusus anak-anak atau misalnya untuk ilustrasi, semua segala macam. Kebisimu decaran boleh aja ya, boleh aja melihat semua ini. Ya, jadi kewilausi boleh aja ya. Jadi semakin kita banyak melatih, semakin kita bisa meningkatkan diri ya. Oke, kita contohnya kasih aja. Tulis bicara mau kasih apa terserah ya. Sikan. Ya, nanti ini akan sesuaikan dengan warnanya ya kan, sesuai dengan warnanya kan perkenalan diri sendiri ya. Oke. Mau gambar kita boleh, gambar yang lain juga boleh ya, terserah ya.
Nah, ini contohnya saja. Oke, setelah opsinya sudah ada, nah ini kita mau kasih dia di sini ya, mau presentasi ya, presentasi pesan konfirmasi. Oke, kita setelah nanti data muridnya terisi, kita mengucapkan terima kasih ya, Anda sudah mengisi data Anda sendiri. Kita mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya kuis, nanti kita kuis, tapi ini bukan kuis, ini artinya presentasinya. Oke, disimpan. Nah, bagaimana nanti kita misalnya kalau misalnya ada yang respon, nanti di sini ada tulisan 1, 2, 3, jadi 4, 5. Jadi kita tahu sebagai gurunya ya. Nah, ini kemudian ini sudah ada oke ya, sudah oke, baru kita tinggal kita kirim. Ya, kirimnya ini mau kirim link juga boleh, atau misalnya dia masuk ke kelas baru tahu boleh ya, nggak apa-apa. Kita ini nggak usah dulu, nggak apa-apa ya. Yang penting dia ada masuk, dia isi sendiri. Kita nggak usah kirim linknya. Kalau mau kirim linknya boleh juga ya, tapi kalau bisa muridnya masuk dulu ke Google Classroom-nya, nanti dia isi sendiri ya. Ini nggak usah dulu. Oke, setelah ini kita gampang aja, kita pindah kemari ya, pindah kemari, kita refresh. Kita refresh, nanti otomatis formnya akan keluar sendiri. Nah, ini perkenalan diri sendiri. Nah, ini masih bentuk draft, artinya kita belum online kan. Jadi bagaimana mengonline-kannya? Kita klik aja sekali ya. Kita nanti edit ya di sini ya, edit. Nah, baru kita langsung tanyakan. Tanyakan ini artinya kita langsung, kalau misalnya siapa saja nanti yang masuk, langsung tanyakan aja. Jadi kalau kita misalnya nggak ada klik tanyakan, maka otomatis dia belum di-online-kan. Nah, ini udah online-kan. Nah, ini diserahkan atau diberikan oleh kepada siapa, nanti ada anggotanya, muridnya ada berapa saja. Jadi siapa saja nanti yang masuk, nanti dia langsung masuk ke perkenalan diri sendiri. Nah, demikian juga kalau kita mau buat tugas atau segala macam, boleh ya. Jadi tugas segala macam. Tapi kalau kita biasanya muridnya kenalkan diri dulu, nanti sampai setengah misalnya ada tugas atau segala macam baru kita kasih tugas. Nanti Hosea akan ajarin tugas dulu. Sekarang kita praktekkan apakah muridnya ini kita masuk ya, muridnya ini langsung kita bisa perkenalan diri. Kita langsung praktekkan. Hosea sudah konekkan ya handphone Hosea kepada yang di laptopnya ini ya. Oke, ini contohnya, ini Hosea punya handphone ya, sudah ada konekkan. Nah, ini Hosea keluar dulu. Nah, Kewi Lausu juga harus sama ya, artinya handphonenya sudah ada connect aplikasi Classroom. Kalau misalnya bagaimana, ini Kewi Lausu pertama pergi ke Play Store dulu. Nah, setelah di Play Store, nanti baru diklik di sini, baru cari Classroom-nya. Ya, Classroom-nya nanti keluar kayak gini gambar. Hosea punya sudah ada buka, Hosea punya sudah diinstal ya, makanya tinggal dibuka. Kalau belum diinstal berarti di sini ada tulisan install. Ya, baru kita udah install, kita buka. Nah, ini di sini Hosea sudah ada contoh-contoh kelasnya. Tapi kalau misalnya Kewi Lausu belum ada kelas-kelasnya, yang tadi barusan dibikin ya, nggak apa-apa ya, barusan dibikin. Nah, ini misalnya contohnya orang lain ya, orang lain ingin masuk ke kelas kita ya. Nah, misalnya mereka murid, ini murid aja, kita anggap murid. Nah, ini saya contoh praktekkan muridnya. Nah, sekarang Lausunya ini, nah kita Lausunya dulu ya. Nah, Lausunya kita balik di sini ya, kelas mengajar bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, Lausunya ini boleh bagikan tadi kepada kode kelasnya atau membagikan linknya ya. Contohnya Hosea di sini, Hosea akan misalnya bagikan misalnya kodenya ya. Kodenya misalnya di sini ya. Oke, Hosea masuk ke dalam Classroom. Nah, ini Hosea tinggal masuk kelas, misalnya muridnya ini ya. Muridnya ini dia tekan Classroom, maka dia masuk di sini. Kalau dia misalnya mau gabung, kita dianggap sebagai murid, maka dia gabung ke kelas. Dan ini kodenya dipilih yang ini. Tapi kalau misalnya kita kirim link juga boleh, sama aja ya, tergantung gurunya ya. Misalnya XJ 674L. Nah, ini udah, kalau udah kodenya tinggal tekan gabung, maka otomatis muridnya akan gabung ke kelasnya.
Nah, setelah muridnya gabung di kelasnya, maka langsung ada pertanyaan baru, perkenalan diri sendiri yang tadi kita buat ya, udah kita buat ya, Lausu sudah buat ya. Nah, ini untuk sapaannya, misalnya ini kemudian kita emailnya apa, namanya misalnya gurunya apa, ini Hosea punya, misalnya orang lain punya, anggap orang lain ya. Nah, ini sapaan kita, selamat datang peserta atau murid kelas bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaan baru, perkenalan diri sendiri. Nah, ini suatu siapa saja muridnya masuk, maka dia pasti menyapa dengan begini ya. Nah, ini kelas mengajar bahasa Indonesia kelas dasar. Nah, ini muridnya diwajibkan ya, wajib perkenalan diri ya. Misalnya diklik muridnya ini, kemudian muridnya ini disuruh klik perkenalan diri sendiri ya. Ini bukanya kalau bisa ya, setiap handphone beda-beda. Kalau bisa pakai Chrome aja semua ya. Kalau kadang ada yang handphonenya ada WPS Office segala macam atau yang lain ya, kita standarkan aja pakai yang Chrome aja supaya lebih gampang ya. Nah, ini perkenalan diri sendiri. Jadi muridnya itu boleh pakai handphone isinya atau boleh pakai laptop komputer. Tapi kalau gurunya wajib mengerjakan tugas atau misalnya materinya pakai laptop atau komputer lebih gampang. Tapi kalau muridnya boleh aja mau pakai handphone, mau pakai apa ya, disuruh muridnya isi. Misalnya di sini dia tulisnya kemudian Elva, misalnya Elva ya, Elva. Kemudian alamat lengkapnya, karya misalnya, kemudian nomor handphonenya. Nah, nomor handphonenya disuruh isi. Ini tergantung gurunya, misalnya gurunya mau kasih apa, datanya segala macam. Ini terus ya contohkan aja ya, harus contohkan aja. Misalnya ini mau diisi data nama orang tua, tinggalnya di mana, segala macam, terserah aja gurunya ya untuk kenalkan diri. Nah, setelah udah selesai, maka tinggal kirim. Maka otomatis datanya akan masuk ke gurunya. Nah, ini perkenalan diri sendiri sudah selesai. Ini untuk awal ya, untuk awal-awal ya seorang guru untuk kenalkan kepada Google Classroom. Nah, ini kalau udah selesai, maka kita lihat datanya apa memang udah masuk atau gimana. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Nah, gurunya pertama kali ya, kita anggap aja kita dari awal ya, kita dari awal dulu. Nah, kelas. Nah, ini gurunya ini ya, seorang guru itu misalnya dia ada mengajar, ada beberapa mata pelajaran, misalnya mengajar bahasa Indonesia, Mandarin, kelas media segala macam, ada kelasnya banyak macam ya. Itu ya tergantung gurunya mau bikin ini kelasnya, ini muridnya beda, ini muridnya beda, ini muridnya beda. Misalnya bahasa Indonesia tadi ya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian memposting tadi pertanyaan baru, kita tengok. Nah, sudah ada satu yang memberikan ya, artinya muridnya sudah ada yang memberikan ya. Kalau misalnya mau nengok juga boleh, misalnya mau lihat ya, mau lihat apa sih yang di dalam sudah ada di sini, yang muridnya ini perkenalkan diri ya. Nah, di sini ya, jadi ini tadi yang ini kita mau lihat apa saja yang sudah ada diisi oleh muridnya ya. Jadi kita lihat aja, ini jawaban dari siswa ya, jawaban dari siswa. Ini ditugaskan urutannya, urutan. Oke, kita tengok dulu yang diberikan oleh muridnya. Sambung lagi ya, tadi ada kendala ya. Oke, jadi setelah nanti muridnya sudah mengisi datanya, jadi gurunya bagaimana melihatnya ya. Pertama, muridnya masuk aja ke kelasnya, misalnya kelas apa saja ya yang ingin dicek, misalnya kelas mengajar bahasa Indonesia ya. Setelah di sini, nah di sini gurunya pilih aja tugas kelas yang pertanyaan tadi. Berarti ini tadi satu ya, tadi ya satu, berarti sudah ada data yang masuk satu. Kalau nanti yang udah diisi dua, berarti 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau ngecek ya apa saja yang sudah diisi. Kita pilih aja di sini order drive class ya. Nah, di sini setelah diklik maka dia langsung menuju ya formnya yang udah diisi ya. Nah, ini sudah ada, diklik aja di sini perkenalan diri sendiri formnya. Nah, diklik aja 2 kali, dia akan masuk ke dalam formnya. Nah, di sini responnya, tengok responnya, kalau dia 1 berarti 1, kalau 2 berarti 2 yang udah diisi ya. Jadi tinggal kita klik di responnya ini, nanti maka di sini tanggapannya siapa, Eva, tanggapannya alamat lengkap, karya, handphonenya ini ya, ini data yang udah diisi.
Jadi kalau banyak sekali, udah banyak individu juga boleh. Jadi individu ini artinya per orang kita nengoknya. Ya, kalau di sini nanti yang ringkasan, ini kalau misalnya ada 10, berarti 10 orang namanya ini, alamat lengkap 10, nama-nama 10. Tapi kalau misalnya kita mau lebih gampang, ini individu. Jadi lebih gampang kita lihat per orang. Jadi kalau misalnya udah banyak, kita boleh pakai Google Sheet. Ya, Google Spreadsheet kita klik, otomatis nanti download, nanti dia melaporkan semuanya sudah terisi di dalam kolomnya masing-masing. Ya, saya rasa gurunya pasti lebih pintar ya, lebih pintar dan tahu cara membuatnya. Ya, itu caranya, itu pertanyaannya. Kemudian kita masuk lagi, kalau misalnya ini datanya untuk pribadi sudah tahu ya. Kalau misalnya bagaimana kalau gurunya mau membuat tugas, ya, tugas atau PR. Ya, pertama misalnya atau Lausi sudah ada di sini, kemudian bikin tugas. Ya, bikin tugas sama juga ya kita buat. Tadi misalnya pertanyaan sudah ada. Kalau mau bagi materi juga boleh. Misalnya klik materinya. Nah, misalnya judul materinya misalnya materi pertama ya bahasa Indonesia boleh. Kita contohnya kita mau bagi materinya misalnya materi membahas tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Ini contohnya saja ya, misalnya materinya. Kemudian kita mau tambahkan, kita mau pakai Google Drive, mau link atau file atau YouTube juga boleh. Misalnya filenya kita upload terus. Nah, misalnya datanya mana yang mau kita kirim ya, filenya mana, otomatis kita tinggal upload terus kita cari di folder kita apa saja yang ada, materinya apa. Nah, misalnya materinya kalau khusus punya bahasa Indonesia nggak ada ya. Misalnya ini materinya ya, kalau dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk PDF juga boleh, terserah ya, terserah gurunya ya. Misalnya ini contohnya ya materinya untuk pembelajaran open misalnya PDF. Nah, otomatis dia akan tersimpan di sini. Ya, terupload materinya. Nah, ini materinya, contoh materinya. Nanti otomatis akan dibagikan kepada untuk untuk murid-muridnya. Sudah ada, kalau sudah ada materinya kita tinggal posting ya, tinggal posting, nanti otomatis akan diberikan kepada murid-murid ya, anggota-anggotanya, pesertanya. Nah, kita tengok di sini sudah ada di posting ya, sudah ada di posting materi kita. Nah, itu adalah materinya, perkenalan udah. Bagaimana kita membuat misalnya tugas ya, kita misalnya tugas kuisnya ya, misalnya latihan pertama ya, latihan pertama petunjuknya misalnya latihan untuk belajar bahasa Indonesia. Ini contohnya ya, tadi materi udah ada, perkenalan udah ada, sekarang kuisnya ya kita bikin ya, latihan pertama, latihan untuk belajar bahasa Indonesia udah siap, kita buat misalnya. Nah, ini banknya, ini blank kuisnya boleh, kita langsung aja di sini ya, blank. Nah, langsung kita bikin aja, otomatis Google Classroom ini menyediakan ya semua fasilitas. Anggap aja kita lagi di dalam kelas ya, muridnya, gurunya ini lagi membuat bank soalnya ya. Oke, ini contohnya latihan pertama ya, latihan pertama misalnya deskripsinya mengenai pentingnya belajar bahasa Indonesia bab 1 misalnya ya. Kalau di sini mau copy juga boleh di copy ini di atas supaya ini nanti jadi judul ya, jadi judulnya. Jadi kita lebih gampang ya latihan 1. Nah, ini kemudian di sini optionnya. Nah, di sini kalau kita misalnya mau pilih yang berganda, jawaban singkat, paragraf boleh, centang boleh ya. Nah, misalnya yang pertama kita harus tahu namanya dulu, kalau enggak nanti tugasnya ini, ujiannya ini nggak ada nama, bahaya nanti ya. Misalnya nama lengkap. Nah, ini diwajib ya, setiap pertanyaan kita kasih wajib, jadi dia nggak bisa melompat-lompat. Jadi kalau misalnya tidak terisi, dia tidak bisa terkirim ya, misalnya nama lengkap. Nah, kemudian kita mau kopikan. Nah, misalnya kemudian yang kedua, misalnya nama lengkap udah ada, misalnya nomor, misalnya ada mau nomor ID atau nomor ujian atau nomor apa terserah ya, nomor apa terserah ya. Kemudian kopikan aja, duplikasi.
Nah, di sini misalnya soal nomor 1, ya. Apa pentingnya belajar bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaannya dulu, ya. Jadi di sini kita anggap aja opsi 1 apa, opsi 2 apa, opsi 3 apa, opsi 4. Ini contohnya ya. Oh, saya kasih contohnya misalnya apa pentingnya. Di sini nanti guru-gurunya, guru-guru isi aja. Nah, kemudian kalau kunci jawabannya kita bisa langsung memberi kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya kita langsung otomatis nanti setiap peserta nanti setelah isi, gurunya itu sangat gampang. Ya, kalau udah memberi kunci jawaban, misalnya yang pertama ini, kita kunci jawabannya misalnya yang pertama, kita kasih kunci jawaban. Nah, kita kasih. Nah, ini berarti kalau misalnya muridnya jawabnya misalnya yang opsi 2, 3, 4 berarti salah. Nanti sistemnya ini, programnya akan menilai sendiri. Jadi gurunya sangat gampang. Kemudian kita harus tahu ya, gurunya harus tahu kasih nilai. Misalnya di sini soalnya misalnya Hoshe misalnya kasih 2 aja, contohnya 2. Ya, maka di sini agak ada 50. Karena 2 soal. Kalau dia 10 soal, berarti misalnya 10 soal ya berarti masing-masing 10 nilainya. Kalau dia jawab 10 berarti 100. Kalau ini Hoshe kan kasih contoh aja, kasih 2 aja supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Oke. Ini udah selesai ya. Jadi gampang ya. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang pertama. Kemudian kita mau copy. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Misalnya tugas yang kedua lagi. Nah, tugas yang kedua. Nah, ini kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Nah, ini misalnya, ini pertanyaan kedua. Nah, ini kita kasih kunci jawaban. Ini kunci jawabannya hanya bisa dilihat oleh gurunya ya, kalau muridnya nggak bisa ya. Nah, ini kita kasih kunci jawaban. Misalnya, kunci jawabannya di B. Berarti kita klik aja di B, kita hapus yang A. Ingat poinnya ini ya, kalau ini 50, ini 50, berarti sudah dapat 100. Kalau udah selesai ya. Nah, ini anggap aja kita membuat soalnya ini udah selesai. Kalau misalnya Kewilausu mau coba, silakan coba ya, supaya nggak terlalu panjang video. Yang penting dasar-dasarnya udah tahu ya. Kita akan mengetes bagaimana muridnya itu menjawab ya. Oke. Nah, terus ini temanya. Temanya ini boleh aja kita ngambil gambar ya, mau ngambil gambar apa, terserah guru-gurunya ya, kita sisipkan ya, kita sisipkan. Nah, otomatis ini latar belakangnya kan sesuai dengan temanya, jadi sangat cantik sekali ya. Nah, kemudian ini kita kasih kuis ya. Nah, ini kalau misalnya segera setelah setiap pengiriman kita klik di sini, maka otomatis muridnya itu kalau udah menjawab dia langsung kirim benar salahnya itu ke muridnya, tapi kita nggak usah, nanti saja. Ya, artinya gurunya itu melihat dulu, setelah itu baru nanti dibagikan ke muridnya. Jadi otomatis jangan otomatis dikasih, nanti kalau dia nilainya rendah jadi sakit ya, sakit juga muridnya ya. Kalau nilainya tinggi nggak apa-apa, tapi kalau rendah ya gawat juga ya. Ya, respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin, boleh ya kita kasih lihat. Tapi setelah gurunya melihat dulu. Kalau yang di sini langsung dia otomatis membagikan ya, kunci jawaban kita langsung dikasih nilainya gitu, jadi bahaya ya. Bagusnya ini dulu ditinjau dulu oleh gurunya ya, setelah ini kita simpan. Nah, otomatis kita akan praktekkan ya, kita praktekkan bagaimana ya. Nanti ini responnya yang pertama, yang kedua, ketiga ya, nilainya bagaimana, sama juga ya. Oke. Nah, setelah ini udah siap, pindah kemari. Kita refresh dulu apakah sudah jadi atau bagaimana ya, soalnya kita udah buat. Nah, ini latihan 1 ya. Nah, ini kemudian bentuknya masih ini draft, artinya belum diposting ya. Kita klik aja. Nah, ini di sini kita edit, kemudian kita tugaskan. Jadi otomatis setiap nanti muridnya yang masuk ya tahu bahwasanya ini tugas latihan 1. Nah, ini ya, gambarnya kayak gini udah jadi ya. Nah, diberikan. Kalau ini udah ada ya. Ini tadi pengenalan materinya, kemudian latihannya udah ada, udah berhasil semua ya. Oke. Sekarang kita langsung mempraktekkan kepada muridnya ya. Ini tadi Hoshe punya sudah ada connect ya. Hoshe udah kita connect. Ini anggap aja muridnya. Ya, ini anggap aja muridnya, kita misalnya dari awal muridnya misalnya oke, ujiannya sudah dibagi, maka muridnya tinggal
ya, membuka classroom-nya, ya, kemudian dia masuk ke kelas misalnya kelas bahasa Indonesia, maka di sini sudah ada muncul tugas baru, ya, tugas baru latihan 1, ya. Ini tadi materinya dipelajari dulu, baru kita kasih tugas, misalnya tugasnya ini, ya. Nah ini, kemudian ini latihan 1, maka dia muridnya ya diharapkan membuat Chrome-nya, ya, Chrome-nya, maka dia akan muncul soal-soalnya, ya. Nah ini alamat email, ya, mestinya alamat email ini kita nggak usah, ya, tadi saya lupa, ya, kita matikan dulu alamat emailnya, ya. Bagaimana kita mematikan alamat emailnya? Kita di sini aja alamat emailnya, ya. Nah, tadi kembali ke sini latihan 1, alamat emailnya di sini kita matikan yang umum, ya. Kita klik di sini yang dir, ini yang umum ini kita matikan sehingga dia nggak tanya email lagi, ya. Kita simpan. Nah ini baru ini di refresh lagi sehingga dia emailnya dia nggak tanya lagi, dia langsung tanya namanya saja, ya. Oke. Nah ini kita ulangi lagi. Nah ini anggap aja muridnya sudah masuk kemari, ya, kelas bahasa Indonesia. Ini tugas baru latihan 1, kemudian latihan 1 bukanya pakai Chrome. Nah ini otomatis emailnya sudah hilang, langsung tanya namanya, misalnya namanya Elva, kemudian nomor ID-nya, ya, ID-nya berapa terserah. Nah ini jawabannya, misalnya apa pentingnya belajar bahasa Indonesia, misalnya dia jawabnya nomor 1. Kemudian yang kedua, misalnya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, nah ini misalnya dia jawabnya 1 juga. Nah kemudian setelah selesai dia kirim, ya, otomatis sudah siap, gitu aja, begitu gampang, ya, begitu gampang. Muridnya itu tinggal pilih option. Kalau dia pilih yang berganda, kecuali mengisi berarti dia harus mengisi, ya, begitu gampang muridnya itu mengerjakan. Sekarang bagaimana gurunya itu melihat? Nah ini latihan 1, nah ini berarti sudah diberikan oleh 1 orang, ya, sudah diberikanlah 1 orang. Jadi kalau kita mau lihat di sini responnya 1. Nah responnya 1, kita mau secara individu, ya, melihatnya boleh, ya, melihatnya individu boleh, ya, ini, ya, pertanyaan. Nah ini dijawabnya apa pentingnya, betul. Nah ini kedua salah. Jadi dia dapat nilainya berapa? Misalnya dia dapat nilainya berarti 1 saja jawabannya yang benar, maka dia dapat nilainya 50, ya. Otomatis komputernya itu menilai sendiri. Jadi misalnya yang pertama betul, berarti dapat 50. Kalau ini salah berarti tidak ada dapat nilai, berarti nilainya 50. Nanti gurunya ini kalau misalnya dia mau tambahkan tugas sehari-hari atau kayak mana, kan bisa nilainya ditambahkan. Jadi nggak ada misalnya langsung 50 taruh 50, ya, tergantung gurunya, ya. Kalau sudah ada tahu ini, maka gurunya bisa memberi nilainya, ya. Tugasnya di sini, ya, diserahkan oleh siapa. Nah misalnya ini Pak Pindo, ya. Nah ini nilainya tadi berapa? Ya tadi 50. Kalau misalnya udah ditambahkan jadi tugas sehari-hari atau misalnya dia rajin segala macam, misalnya kita kasih 60, ya. Makanya jangan langsung diserahkan ke muridnya, nanti bahaya, nanti sakit hati. Makanya gurunya bisa aja antisipasi, kalau dia nilainya rendah boleh ditambahkan. Nah setelah ini, ya, udah nilainya udah oke, ya kita tinggal bagikan, ya, kembalikan kepada muridnya, ya, berarti kita udah nilai. Nah kita kembalikan. Kita kasih misalnya memo harus lebih rajin belajar lagi. Nah kembalikan. Nah begitu gampang kita sebagai guru mengkoreksi, ya, mengkoreksi artinya memberi materi segala macam, begitu gampang. Ya sekarang Google Classroom mempermudah kita. Anggap aja kita belajar secara online, ya, kita juga bisa belajar secara offline. Jadi begitu gampang, hemat kertas, hemat tenaga segala macam. Jadi sudah ada nilainya. Kalau misalnya muridnya banyak, ya tinggal klik aja gitu. Ya, nilainya 60 segala macam, ya, gitu gampang. Oke, saya rasa kewe semua bicara kewe lausu sudah ngerti dan lebih pintar lah daripada Hussein. Hussein cuma ini sebagai review aja, pengantar saja, ya. Oke, saya rasa ya cukup sekian, ya, kewe lausu, kewe simbu bicara, Hussein lebih apa ya, artinya saling-saling sharing lah, saling-saling kita bekerja sama, saling-saling kita
jayolah untuk supaya kita belajar pembelajaran online, apalagi kita untuk meningkatkan diri kepada para aktivis, para wihara-wihara supaya lebih jaya lagi di dalam meningkatkan diri, terutama di dalam pembelajaran komputer ataupun kelas apapun. Kita harus mendukung yang namanya dengan pembelajaran kawan bumi dan lembaga digital informatika Mapan Bumi. Oke, sampai di sini, 谢谢各位心目的家人，慈悲，谢谢大家，拜拜。